Pernah kepikiran gak sih, kalau Anda itu punya peran yang super spesial dalam rencana besar Tuhan? Hari ini, kita bakal kupas tuntas sebuah konsep yang kedengarannya mungkin agak berat, yaitu imamat yang rajani. Tapi tenang, ini bukan cuma teori yang rumit kok. Justru, ini adalah kunci buat ngerti siapa diri Anda sebenarnya, dan gimana identitas ini bisa mengubah total cara Anda menjalani hidup sehari-hari. Nah, kita mulai dari sini dulu ya. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak ngerasa kayak ada jarak, sebuah tembok gitu ya, yang bikin Anda ngerasa, kayaknya saya nggak pantas deh dekat-dekat sama Tuhan, atau ngerasa susah banget buat terkoneksi. Ternyata, perasaan ini tuh punya akar sejarah yang dalam banget. Oke, supaya kita bisa benar-benar menghargai betapa revolusionernya identitas kita sekarang, kita perlu kayak naik mesin waktu dulu deh. Kita mundur ke masa lalu, ke sebuah zaman di mana hubungan sama Tuhan itu, beda banget, sangat-sangat terbatas buat kebanyakan orang. Jadi, dulu itu di zaman Perjanjian Lama, ada pembagian yang tegas banget. Kayak ada dua kasta spiritual gitu. Di satu sisi ada yang namanya imamat khusus atau klerus. Mereka ini ibaratnya tim elit yang jadi perantara antara Tuhan dan manusia. Nah, di sisi lain ada umat awam, yaitu mayoritas orang yang kalau mau berhubungan sama Tuhan harus lewat para imam ini, nggak bisa langsung. Puncak dari pemisahan ini bukan cuma kiasan loh. Ada bukti fisiknya, sebuah tirai tebal raksasa di Bait Allah. Tirai ini jadi pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus, tempat di mana hadirat Tuhan itu ada. Dan tahu nggak siapa yang boleh masuk? Cuma imam besar. Itu pun cuma setahun sekali. Jadi ini benar-benar simbol tembok pemisah yang nyata banget. Terus, di tengah sistem yang kaku itu, terjadilah sebuah momen. Satu peristiwa dahsyat yang benar-benar mengubah peta permainan selamanya. Tembok pemisah itu diruntuhkan, dan kita semua diberi identitas yang sama sekali baru. Inilah momen itu. Tepat di saat Kristus wafat di kayu salib, Alkitab mencatat bahwa tirai raksasa di Bait Allah itu robek jadi dua, dari atas sampai bawah. Ini bukan cuma kain robek biasa ya. Ini tuh sebuah proklamasi dari surga yang bilang, temboknya sudah runtuh, penghalangnya udah nggak ada, akses langsung sekarang terbuka buat semua orang. Nah, akses yang baru ini melahirkan identitas yang juga baru. Rasul Petrus merangkumnya dengan begitu dahsyat di ayat ini. Coba deh dengerin baik-baik. Gelar-gelar yang dulunya eksklusif banget, bangsa terpilih, imamat yang rajani, sekarang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Kita semua. Oke, keren banget kan? Tapi, apa sih artinya jadi imamat yang rajani itu secara praktis? Sebetulnya, ini adalah gabungan dari dua peran yang super penting, yang menyatu dalam diri kita. Yuk kita bedah satu persatu. Peran yang pertama adalah imam. Fungsi utamanya, mewakili manusia di hadapan Tuhan. Artinya gini, Anda nggak perlu lagi perantara manusia lain buat ngomong sama Tuhan. Anda punya akses VIP, akses langsung, kapan aja, di mana aja, buat datang ke hadiratnya. Eits, tapi jangan salah. Status sebagai imam ini bukan cuma soal hak istimewa buat diri sendiri. Justru, ini datang sepaket sama tanggung jawabnya. Anda dipanggil buat berdoa, bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Anda dipanggil buat menyembah. Dan yang paling penting, menjadikan seluruh hidup Anda, cara Anda bekerja, cara Anda berkeluarga, sebagai persembahan buat Tuhan. Sekarang peran yang kedua, raja. Nah ini kebalikannya. Kalau imam itu mewakili manusia di hadapan Tuhan, menghadap ke atas, maka raja itu mewakili Tuhan di tengah dunia, menghadap keluar. Ini ngomongin soal otoritas spiritual yang kita punya buat bawa pengaruh kerajaan sorga ke lingkungan sekitar kita. Dan ini yang bikin konsep raja di sini jadi beda banget. Ini bukan soal kekuasaan buat diri sendiri, bukan soal punya takhta dan mahkota. Justru, ini soal menggunakan pengaruh yang Tuhan kasih buat melayani dan mengangkat orang lain. Memimpin dengan adil, melindungi yang lemah, mengelola pekerjaan dengan bijak, itu semua adalah tindakan seorang raja. Ide yang sekeren ini, percaya nggak, sempat kayak terkubur selama berabad-abad. Sampai akhirnya, di abad ke-16, ada seorang biarawan bernama Martin Luther yang menemukannya lagi. Dan penemuannya ini, memicu sebuah revolusi iman yang luar biasa. Argumennya Luther pada zaman itu benar-benar radikal, bisa dibilang bikin geger. Dia bilang gini, dengar ya, keimaman itu bukan sebuah jabatan eksklusif buat segelintir orang. Itu adalah identitas universal buat semua orang Kristen. Kalau kamu udah dibaptis, ya kamu itu imam. Titik. Jadi, dampaknya, luar biasa. Ide ini kayak dinamit yang meledakkan tembok hierarki spiritual.
Gak ada lagi tuh yang namanya orang Kristen kelas 1 dan kelas 2. Semua orang jadi setara. Pemikiran ini memberdayakan setiap orang buat ambil bagian aktif, mengubah mereka dari yang tadinya cuma penonton pasif di gereja, jadi pemain utama dalam misi Tuhan. Baik, kita udah ngomongin sejarahnya, udah bedah juga artinya. Sekarang, pertanyaan yang paling penting. Terus gimana caranya kita ngejalanin ini di kehidupan kita yang nyata hari ini? Gimana caranya teologi ini nggak cuma jadi pajangan di otak kita? Nah, ini dia, implikasi praktis yang pertama dan paling mendasar. Identitas Anda sebagai imam dan raja itu menghapus total pemisahan antara yang suci dan yang sekuler. Jadi, nggak ada lagi tuh yang namanya kehidupan rohani di gereja dan kehidupan biasa di luar. Kantor Anda itu altar Anda. Rumah Anda itu ruang kudus Anda. Komunitas Anda itu adalah kerajaan Anda. Biar lebih kebayang, coba lihat tabel ini. Ini praktis banget. Contohnya di keluarga ya. Saat Anda mendoakan pasangan dan anak-anak Anda, disitulah Anda berfungsi sebagai imam. Dan saat Anda memimpin keluarga dengan kasih dan hikmat, disitulah Anda berfungsi sebagai raja. Di pekerjaan juga sama. Bekerja dengan jujur dan integritas itu adalah bentuk penyembahan seorang imam. Dan cara Anda mengelola sumber daya dengan adil, itu tindakan seorang raja. Oke, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan ini buat kita renungkan bareng-bareng. Coba bayangkan sejenak. Gimana jadinya dunia ini kalau setiap orang percaya, benar-benar sadar, dan menghidupi perannya sebagai imam yang membawa hadirat Tuhan dan sebagai raja yang membawa keadilannya ke setiap sudut kehidupan mereka? Dunia seperti apa yang bakal kita lihat? Ini bukan lagi cuma sekedar konsep teologis kan? Ini adalah sebuah panggilan untuk transformasi.